warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Esti Anas Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Niki Noberta dan pengajar praktik Ibu Yuni Ekawati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menyimpulkan dan merefleksikan diri saya dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Guru mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Saya dalam pembelajaran memiliki peranan yang utama. Semua aktivitas murid-murid saya yang menentukan tanpa memperhatikan apa yang diperlukan oleh siswa-siswa saya. Yang kedua, pembelajaran fokus pada ketuntasan materi dan KKM, di mana murid-murid saya yang nilainya di atas KKM adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang mampu menyelesaikan materi yang saya sampaikan. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya tidak memperhatikan satu persatu karakteristik pada anak-anak. Saya anggap semua anak-anak yang di kelas saya adalah sama. Yang keempat, siswa pasif, motivasi belajar rendah. Ya, seringkali dalam pembelajaran anak-anak cenderung pasif, bahkan bermain sendiri, diberikan pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab, bahkan hanya bingung saja. 5. Murid pintar adalah nilai kognitifnya tinggi. Pemikiran diri saya bahwa anak-anak harus bisa menyelesaikan semua materi yang saya sampaikan dan diukur terakhir dengan ulangan harian. Jika anak-anak mendapatkan nilai yang tinggi, anak-anak tersebut menurut saya adalah anak yang pintar. Yang keenam, saya berfokus di mana suasana kelas yaitu tertib, tenang, anak-anak duduk rapi, tidak boleh bermain sendiri, tidak bicara sendiri, dan jika tidak, maka anak tersebut saya sebut sebagai anak yang nakal. Yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu 1. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran saya kemas dengan menarik. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Salah satunya saya menggunakan metode bermain peran atau sosiodrama, sehingga siswa menjadi tertarik dan senang dalam belajar di kelas. 2. Memberi kebebasan kepada murid
untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Tidak hanya menggunakan lembar evaluasi tertulis, saya memberikan kebebasan untuk anak menyelesaikan tugas. Ada yang senang dengan menggambar, selesaikan dengan gambar. Ada yang senang dengan membaca puisi, selesaikan membuat puisi. Ada anak-anak yang senang dan aktif dalam berbicara, menyelesaikan tugas dengan membuat cerita, kemudian mempresentasikan. Sehingga pembelajaran menjadi benar-benar menyenangkan. Anak-anak bebas mengekspresikan, menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Lebih cermat menuntun bakat dan minat murid. Menuntun sesuai dengan kodratnya. 4. Melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 4. Menuntun sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 5. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 7. Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara secara konkret dengan konteks sosial budaya di kelas. Dengan membuat makanan khas mendoan dan soto Sokaraja. Dari kegiatan ini, anak-anak merasa senang. Mereka dapat bekerja sama di dalam tim, saling bahu-membahu, memaknai adanya rasa saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati bersama. Dengan gotong royong mencerminkan perilaku budi pekerti yang luhur. Kesimpulan saya dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Seorang pendidik menuntun, bukan menuntut. 2. Memfasilitasi murid dengan sepenuh hati. 3. Menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. 4. Jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Sekian kesimpulan dan refleksi kritis saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam bahagia selalu.